Seorang wanita memergoki perampok bertopeng sudah di depan pintu rumahnya. Ia ketakutan, namun karena pintu tak terkunci, perampok itu mudah masuk. Saat itu si wanita sudah lenyap. Gulungan benang wol di lantai menarik perhatian perampok, yang lalu mengikuti arahnya ke tangga. Sepertinya, target lari ke lantai 2. Saat bersamaan, perampok lain masuk dan menunjuk benang wol, memberi isyarat rekannya bahwa target ke atas. Lalu, kedua perampok mendekat. Mereka mengikuti benang ke kamar tidur. Target dikira diranjang, tapi di balik spray, kosong. Mereka mencari ke seluruh ruang tanpa hasil, hingga tirai kamar mandi mencurigakan. Sambil mengangkat palu, satu perampok mendekat, tak sadar wanita itu sudah menunggu. Tiba-tiba, ia menyemburkan api rakitannya ke perampok itu. Perampok lain mendekat, tapi dia tenang. Mengancam dengan penyembur api, dia berhasil menghentikan lawan lalu mundur. Namun saat kabur, perampok terus mengejarnya. Tiba-tiba, wanita itu tersandung lalu jatuh dari tangga. Benturan keras membuat wanita itu terpental pusing. Di permukaan, ia tampak pingsan, namun sebenarnya ia masih sadar, karena ia tahu pemburu sering menyamar jadi mangsa. Memang benar. Kemudian perampok itu mendekati wanita tersebut dan menendangnya, namun melihat tidak ada reaksi sama sekali, ia pun benar-benar lengah. Usai menyerang mendadak, wanita itu segera kabur. Namun ia kalah cepat dan terpojok oleh para perampok, terkepung tanpa jalan keluar. Dari dua perampok, satu luka bakar dan satu lagi telinganya terpotong. Mereka sangat marah. Jika bukan karena perintah penyandang dana agar ia ditangkap hidup-hidup, mereka pasti sudah mencapiknya. Dalam situasi ini, ia tak berani memancing amarah lagi. Jadi ia memilih pasrah pada mereka. 3 menit lalu, wanita itu diikat dan dibawa ke mobil. Namun, saat perampok hendak melapor, tiba-tiba polisi membuntuti. Mobil mereka ternyata curian, sehingga menarik perhatian. Perampok terpaksa menepi, tapi mereka takkan menyerah begitu saja. Ada di laci dashboard. Dan kamu tidak merasakan apa-apa. Belum selesai bicara, wanita itu sudah lari keluar. Dia tak mau jadi sasaran, jadi dia abaikan perintah polisi dan kabur secepatnya. Tak lama, perampok bersenjata otomatis keluar. Dan sebelum polisi bereaksi, mereka tewas ditembak. Untungnya, polisi lain sigap berlindung di balik pintu mobil. Dihujani tembakan, dia tak berani muncul. 2 perampok mencoba mengepungnya, tapi polisi itu sudah menghilang. Sambil kabur, dia meminta bantuan. Tak lama, dia sampai di toko serba ada dan bertemu wanita tadi. Wanita itu mengabaikan polisi. Dia panik mencari sesuatu, membuat polisi bingung dan heran kenapa dia tidak dipercaya. Tapi polisi tetap berjaga di pintu melindunginya. Lalu di detik berikutnya, polisi itu tertembak kakinya oleh perampok. Dengan gemetar, dia masuk ke toko serba dan langsung mengunci pintu. Di toko serba, hanya ada satu pegawai yang berjaga malam. Tidak. Polisi mencari kotak P3K sesuai arahan pegawai. Namun melihat wanita itu hendak menggunting borgolnya, lalu ia segera membantu membukakannya. Obati dulu kakimu. Tidak ada pintu belakang, ada kamar mandi di belakang. Pasti ada jendelanya. Ide bagus. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana wanita cerdas dan pemberani ini berhasil membalikkan keadaan. Pertama, dia mengambil 2 botol oli mesin dan menuangkannya di depan pintu, memasang jebakan untuk para penjahat. Setelah itu, wanita itu menemukan 2 kantong besar es batu. Saat itu, terdengar suara kaca pecah dari kamar mandi. Diam-diam, dia mendorong pintu, dan jendela kamar mandi sudah dipecahkan. Bahkan masih terdengar suara dari dalam. Yakin ada penjahat, wanita itu menyelinap bawa es batu ke kamar mandi untuk menjebak mereka. Di sisi lain, polisi tanya pegawai soal senjata bela diri, tapi dia bilang tidak ada. Udara dan kamu tekan tombolnya lalu... Polisi siaga membidik pintu. Kaca pecah mendadak, polisi langsung melepas tembakan. Penjahat di kamar mandi balas menembak membabi buta. Wanita itu sempat menyebar es batu ke lantai. Setelah suara tembakan berhenti, penjahat di dalam kamar mandi perlahan keluar. Namun tiba-tiba, wanita itu meraih kill pertama dan menjarah musuh. Penjahat di luar memasuki minimarket. Triknya gagal menipu. Dia melirik sekitar yang sepi. Lalu, penjahat itu mengelak tepat waktu saat pistol polisi kosong. Ia bangkit mengambil cermin kecil untuk mengintai posisi polisi. Namun tak disangka,
Dia memukul penjahat dengan papan sampai pingsan, lalu mengambil barang musuh dan bersiap menembak, tapi banyak darah. Karena ada polisi, dia tak berani menembak lagi. Jadi dia cek kondisi polisi dulu. Kaki polisi itu berdarah banyak, kena arteri utama. Ada penjahat di dalam toilet. Wanita itu tidak menanggapi polisi dan hanya fokus mengobati lukanya. Dia menyelipkan tongkat kayu ke perban, memutarnya agar kencang, lalu melakbannya hingga pendarahan berhenti sempurna. Saat ia teringat penjahat tadi, ternyata orang itu sudah diam-diam melarikan diri. Bantuan polisi akhirnya datang meski terlambat. Tetaplah di dekatku, supaya mereka tidak memberimu medali penghargaan warga sipil setelah semua ini selesai nanti.